Tensi Hotman naik kala Teddy Minahasa dituntut hukuman mati. Mengajukan nota pembelaan dan sesuai dengan kesepakatan pada sidang terakhir 2 minggu lalu, hak yang sama, mohon agar hak yang sama diberikan kepada kami untuk mengajukan pembelaan dalam 2 minggu lagi. Waktu itu majelis hakim sudah berjanji. Terima kasih. Kalau 2 minggu tidak dikabulkan. Nah, dalam hal seperti ini, maka jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitikberatkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati, tepat sekali, karena sekarang negara darurat. Ya jelas dong, kalau dihukum mati ya kita tadi tensinya agak sedikit naik, itu wajar dong. Kita kan harus setia sama klien pada saat itu, gitu loh. Dan sejak 28 September sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi, dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Teddy terima uang yang 27 berapa itu? Tidak ada saksi. Itu hanya pengakuan Dodi. Barang sitaan loh Mbak, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik, yang harus dirampas, kok dijual 5 kilo lagi. Dan yang menjual siapa? Penegak hukum lagi, polisi perwira lagi, jenderal lagi. Dia memerintahkan menjual, mengganti. Tidak ada penyesalan, nggak ada penyesalan loh Mbak. Kalau kita lihat, lain dengan yang lain, Pak Teddy, Pak Dodi itu ada penyesalan, ini enggak. Jadi kayaknya ini memang suatu yang sangat cukup serius, sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan. Penasihat hukum terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, merasa tekanan darahnya naik kala mendengar kliennya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Jelas dong kalau dihukum mati, tensi kita agak naik itu wajar, kan pada saat itu masih mikirin klien, kata Hotman usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret. Kendati begitu, ia tidak merasa kaget atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU atas kliennya itu. Kalau melihat Dodi 20 tahun, sudah rada-rada mikir ke sana, ujarnya. Namun Hotman menyebutkan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya putusan nanti kepada majelis hakim. Dalam perkara ini, JPU menuntut Teddy dihukuman mati. Dalam perkara ini, JPU menuntut Teddy dihukum mati. Ia dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Dia dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini turut melibatkan Dodi Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang, Linda Pujastuti alias Anita, Muhammad Nasir, dan Samsul Ma'arif. Tuntutan Teddy jauh lebih berat dibanding terdakwa lainnya. Dodi dituntut jaksa dengan pidana 20 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan bui. Sementara Linda dituntut pidana 18 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan penjara. Sedangkan Kasranto dituntut pidana 17 tahun penjara dan denda 2 miliar subsidi 6 bulan penjara. Penasihat hukum terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea, merasa tekanan darahnya naik kala mendengar kliennya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Jelas dong kalau dihukum mati, tensi kita agak naik itu wajar, kan pada saat itu masih mikirin klien, kata Hotman usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 30 Maret. Kendati begitu, ia tidak merasa kaget atas tuntutan yang dijatuhkan oleh JPU atas kliennya itu. Kalau melihat Dodi 20 tahun, sudah rada-rada mikir ke sana, ujarnya. Namun Hotman menyebutkan akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya putusan nanti kepada majelis hakim. Dalam perkara ini, JPU menuntut Teddy dihukuman mati. Dalam perkara ini, JPU menuntut Teddy dihukum mati. Ia dinilai secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan peredaran narkoba secara ilegal. Dia dinilai terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkara ini turut melibatkan Dodi Kompol Kasranto, Aibtu Janto P. Situmorang, Linda Pujastuti alias Anita, Muhammad Nasir, dan Samsul Ma'arif.